Kekacauan di negara Yangkang semakin tidak terkendali. Setelah bencana salju menghancurkan banyak wilayah, berbagai sekte yang sebelumnya melemah mulai kembali bangkit. Mereka memanfaatkan keadaan untuk merebut wilayah, menjarah keluarga-keluarga kaya, dan memperluas pengaruhnya. Ketika wilayah dibagi-bagi oleh sekte tersebut, keadaan rakyat justru semakin buruk. Banyak rakyat jelata ditangkap dan dijadikan budak untuk menggarap tanah milik sekte. Bantuan bencana dari pihak berwenang juga mulai terhenti, sehingga jumlah orang yang kelaparan dan mati kedinginan terus bertambah. Di tengah situasi tersebut, Kaisar Yanfeng berusaha keras memulihkan kultivasinya dan memperbaiki harta surgawi yang rusak. Sementara itu, Qinmu membawa Kaisar Yanfeng dan Naga Kilin menuju Prefektur Harmoni. Di sana, Qinmu bertemu Duan Mujing, master balai pakaian bersih dari Sekte Suci Surgawi. Dari Duan Mujing, Qinmu mengetahui bahwa keadaan ibu kota telah berubah menjadi sangat kacau. Sebagian besar tokoh Daois dan Buddha telah berkumpul di ibu kota dan memberikan dukungan kepada putra mahkota. Bahkan, Dao Master dan Rulei telah memberikan dekrit yang mengangkat putra mahkota sebagai Kaisar Yangkang yang dijadwalkan naik takhta pada tanggal 6 bulan ketiga. Kekuasaan putra mahkota semakin besar karena banyak keluarga berpengaruh telah berpihak kepadanya. Ia juga mulai mengembalikan tanah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kekaisaran kepada sekte-sekte. Tidak hanya itu, 16 prefektur bahkan diserahkan kepada negara serigala sebagai bagian dari kesepakatan damai. Sementara kekaisaran Barbarian juga mulai membahas penyerahan wilayah sebagai kompensasi. Qinmu melihat semua tindakan tersebut sebagai bukti bahwa putra mahkota terlalu lemah dan tidak pantas menjadi seorang kaisar. Setelah mendapatkan kabar mengenai keberadaan guru negara, Qinmu segera meninggalkan Prefektur Harmoni bersama Kaisar Yanfeng. Mereka menaiki Naga Kilin dan melakukan perjalanan selama 2 hari hingga tiba di sebuah pegunungan yang dipenuhi hawa panas. Di tempat tersebut, Kaisar Yanfeng merasakan aura darah dewa yang sangat kuat. Qinmu kemudian menemukan sebuah desa terpencil dengan danau yang ternyata terbentuk dari darah dewa. Di dekat danau itu terdapat sebuah rumah kayu sederhana, tempat guru negara tinggal bersama istrinya. Pertemuan tersebut membuat Kaisar Yanfeng sangat terguncang. Guru negara ternyata mengalami luka parah setelah menyelidiki sumber bencana alam. Dalam penyelidikannya, guru negara menemukan seorang dewa yang membawa sebuah labu misterius. Dari labu tersebutlah bencana alam dilepaskan ke berbagai wilayah. Pertarungan antara guru negara dan dewa itu berlangsung sangat sengit. Guru negara berhasil melukai sang dewa, tetapi dirinya sendiri mengalami luka yang jauh lebih serius. Karena luka tersebut mengandung kehendak dan sisa seni surgawi milik dewa, guru negara tidak mampu menyembuhkannya sendiri. Qinmu kemudian memeriksa kondisi guru negara dan mencoba membantu menyembuhkan lukanya. Namun, air liur naga yang digunakan, Qinmu hanya mampu menghentikan pendarahan untuk sementara. Sisa-sisa seni surgawi sang dewa masih terus merusak tubuh guru negara. Qinmu akhirnya mengeluarkan pelet pedang yang diberikan kakek bisu kepadanya. Dengan menggunakan cahaya pedang dan memanfaatkan kekuatan darah dewa yang berada di danau, Qinmu berusaha menekan sisa-sisa kekuatan ilahi yang tertinggal di dalam luka guru negara. Setelah proses tersebut, kondisi guru negara berhasil distabilkan, meskipun akar lukanya masih belum dapat disembuhkan sepenuhnya. Qinmu kemudian memberikan 2 pilihan, yaitu membawa Kaisar Yanfeng dan guru negara menuju Daksu untuk mendapatkan pengobatan, atau kembali ke ibu kota. Tanpa ragu, Kaisar Yanfeng dan guru negara memilih kembali ke ibu kota. Mereka sadar bahwa meskipun kondisi mereka sangat buruk, mereka tetap harus menghadapi situasi yang sedang terjadi di sana. Namun, untuk kembali ke ibu kota dengan aman, Qinmu harus menyembunyikan identitas mereka. Guru negara dicukur hingga botak dan diberikan pakaian seorang biksu, sementara istrinya disamarkan sebagai seorang biarawati. Dengan penyamaran tersebut, mereka bertiga dapat bergerak tanpa mudah dikenali oleh orang-orang putra mahkota. Kini Qinmu membawa Kaisar Yanfeng dan guru negara kembali menuju ibu kota. Kaisar Yanfeng telah kehilangan seluruh kultivasinya, sementara guru negara masih membawa luka berat akibat pertarungannya dengan dewa.
Di sisi lain, putra mahkota sedang mempersiapkan kenaikan tahta pada tanggal 6 bulan ketiga dengan dukungan besar dari kelompok Daois, Buddha, dan keluarga-keluarga berpengaruh. Tanggal tersebut semakin dekat, dan bagi Chinmu, kembalinya mereka ke ibu kota bukan sekadar perjalanan biasa. Di balik penyamaran sebagai biksu dan biarawati, terdapat dua tokoh yang pernah menjadi pilar utama negara Yangkang. Setelah memutuskan kembali ke ibu kota, Chinmu kembali mencoba menarik Kaisar Yanfeng dan guru negara ke dalam sekte suci surgawi. Bagi Kaisar Yanfeng dan guru negara, keberanian Chinmu benar-benar sulit dipercaya. Bahkan, dalam kondisi mereka yang terluka parah, Chinmu masih berani menawarkan posisi tinggi di dalam sekte suci surgawi kepada dua tokoh terbesar negara Yangkang. Chinmu menyadari bahwa jika luka mereka tidak segera disembuhkan, Kaisar Yanfeng akan sulit merebut kembali tahtanya. Sedangkan guru negara juga tidak akan mampu menggunakan kekuatannya secara maksimal. Karena itu, Chinmu menawarkan mereka kesempatan untuk mempelajari berbagai keterampilan di sekte suci surgawi. Setidaknya, jika suatu hari mereka benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung, mereka masih memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Guru negara akhirnya menyatakan kesediaannya bergabung dengan sekte suci surgawi dengan satu syarat. Ia ingin menjadi salah satu raja surgawi. Kaisar Yanfeng sendiri juga sempat mempertimbangkan untuk menjadi master sekte. Tetapi Chinmu justru benar-benar bersedia menyerahkan posisi tersebut kepadanya. Hal ini membuat Kaisar Yanfeng dan guru negara semakin terkejut karena tawaran Chinmu ternyata bukan sekadar candaan. Namun, guru negara segera menyadari bahwa Kaisar Yanfeng tidak boleh mengambil posisi tersebut. Jika Kaisar Yanfeng menjadi master sekte-sekte suci surgawi, hubungan antara negara Yangkang dan sekte suci surgawi akan menjadi terlalu erat. Situasi tersebut justru dapat membawa masalah yang lebih besar bagi mereka. Istri guru negara kemudian menjadi orang yang mengambil langkah penting. Ia bersedia bergabung dengan sekte suci surgawi dan menerima posisi sebagai master balai sulaman. Setelah itu, ia meyakinkan guru negara bahwa kembali ke ibu kota dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri bukanlah pilihan yang aman. Meskipun sebagian besar pejabat sipil dan militer masih mendukung Kaisar Yanfeng dan guru negara, kekuatan biara Guntur Agung dan Sekte Dao sudah menguasai banyak pihak di ibu kota. Banyak raja, adipati, dan menteri bahkan telah ditempatkan di bawah pengawasan para biksu dan pendeta Tao. Orang-orang terdekat Kaisar Yanfeng dan guru negara juga berada dalam tahanan rumah atau di penjara. Jika mereka kembali tanpa dukungan tambahan, mereka mungkin akan menghadapi perlawanan dari Rulai dan Master Dao sebelum sempat merebut kembali kekuasaan. Karena itulah guru negara akhirnya menerima posisi sebagai Raja Surgawi keempat di Sekte Suci Surgawi. Namun, Kaisar Yanfeng tetap menjaga jarak secara resmi dan tidak menjadi bagian dari sekte tersebut. Chinmu pun tidak mempermasalahkannya, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan dukungan guru negara dalam menghadapi situasi di ibu kota. Setelah itu, perjalanan mereka berlanjut menuju prefektur Veneret. Di sana, ramuan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Sekte Suci Surgawi akhirnya dapat digunakan. Chinmu berhasil mengobati luka pada jiwa Kaisar Yanfeng, sementara luka luar guru negara juga berhasil disembuhkan untuk sementara. Namun, sisa-sisa seni surgawi yang ditinggalkan oleh dewa masih berada di dalam tubuh guru negara dan belum dapat dihilangkan. Masalahnya bukan sekadar luka biasa. Sisa seni surgawi tersebut tersembunyi jauh di dalam tubuh dan harta surgawinya. Guru negara sendiri tidak dapat menggunakan kekuatan sihir dengan bebas, karena sedikit kesalahan saja dapat membangkitkan kembali kekuatan seni surgawi tersebut dan membuat lukanya semakin parah. Chinmu akhirnya menyadari bahwa dua tokoh terkuat negara Yangkang kini tidak mampu bertarung. Kaisar Yanfeng telah kehilangan kultivasinya, sedangkan guru negara masih harus menekan luka yang ditinggalkan oleh dewa. Mereka yang dahulu berdiri di puncak kekuatan kini justru harus bergantung kepada Chinmu untuk mendapatkan perlindungan. Berbeda dengan mereka, Chinmu terus berkultivasi sepanjang perjalanan. Ia menjalankan teknik 3 ramuan tubuh penguasa sambil berjalan sehingga 5 sinar kekuatan bintang terus mengalir ke tubuhnya. Ia juga tidak berhenti melatih ilmu pedang yang diajarkan kepala desa. Guru negara
kemudian memperhatikan perkembangan ilmu pedang Qinmu. Ia menyadari bahwa Qinmu sedang mencoba menggabungkan beberapa prinsip dasar ilmu pedangnya dengan dua teknik pedang yang diajarkan kepala desa. Namun, pendekatan tersebut membuat teknik Qinmu menjadi tidak seimbang. Guru negara kemudian memberikan beberapa petunjuk dan menunjukkan kekurangan yang selama ini tidak disadari Qinmu. Keduanya lalu menggunakan ranting pohon sebagai pedang dan mulai berlatih. Guru negara dengan mudah menemukan celah dalam teknik Qinmu dan berhasil menghancurkan teknik menapaki gunung dan sungai dengan pedang. Qinmu kemudian memahami bahwa jalur ilmu pedang kepala desa dan guru negara sebenarnya berbeda. Ilmu pedang kepala desa penuh dengan semangat dan keberanian, sedangkan ilmu pedang guru negara lebih tenang, teratur, dan membawa semangat perubahan. Petunjuk dari keduanya justru memberikan manfaat besar bagi Qinmu. Kepala desa telah membantunya mengembangkan dasar ilmu pedangnya hingga mencapai batas tertentu, sementara guru negara membuka jalan baru yang memungkinkan Qinmu terus berkembang. Namun, Qinmu masih belum mampu menembus penghalang terakhir menuju tingkat yang lebih tinggi. Menurut guru negara, latihan saja tidak akan cukup. Qinmu harus memperoleh pencerahan dari dirinya sendiri. Di tengah perjalanan, Kaisar Yanfeng juga memberikan pengetahuan baru kepada Qinmu. Ia mengajarkan teknik Raja Sembilan Naga, sebuah teknik yang menurut Kaisar Yanfeng memiliki inti berupa perubahan. Naga dapat membesar dan mengecil, terlihat maupun tidak terlihat, terbang ke langit, menyelam ke laut, mengendalikan awan dan hujan, bahkan membawa kekuatan api dan badai. Qinmu langsung tertarik mempelajarinya. Kaisar Yanfeng kemudian mengajarkan cara mengedarkan ki vital, serta mengendalikan kekuatan sembilan naga. Teknik tersebut memiliki sifat yang berbeda dari teknik 3 ramuan tubuh penguasa, tetapi Qinmu justru berhasil menggabungkan keduanya. Ketika Qinmu pertama kali menggunakan teknik Raja Sembilan Naga, 9 naga ki langsung muncul dan menghancurkan batu-batu di sekitar mereka. 9 naga tersebut kemudian berubah menjadi naga api, menciptakan pusaran api yang mengangkat tubuh mereka. Setelah itu, kekuatan naga berubah kembali dan mulai mengendalikan air serta petir. Kaisar Yanfeng dan guru negara sama-sama terkejut melihat perkembangan Qinmu. Teknik yang baru saja dipelajarinya terlihat seperti telah dilatih selama bertahun-tahun. Kemampuan memahami teknik dan menggabungkannya dengan kultivasinya sendiri membuat Qinmu mampu menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui ekspektasi Kaisar Yanfeng. Perjalanan mereka akhirnya semakin dekat dengan ibu kota. Hanya tersisa 2 atau 3 hari sebelum mereka tiba, dan waktu yang sama juga tersisa sebelum putra mahkota naik takhta pada tanggal 6 bulan ketiga. Pada saat itulah seekor burung besar datang membawa kabar bahwa semua persiapan yang diperintahkan Qinmu telah selesai. Setelah memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, Qinmu mengizinkan utusan tersebut kembali terlebih dahulu. Qinmu kemudian mulai menunjukkan niat sebenarnya. Biara Guntur Agung dan Sekte Dao sebelumnya telah mampu menghabisi seorang kaisar. Jika 2 kekuatan besar dari jalur Buddha dan Dao berani melakukan hal tersebut, maka Sekte Suci Surgawi juga harus mampu melakukan hal yang sama.